Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas AK21D, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan Akuret 5. Berikut videonya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Mia Kurnia, tentang cara melakukan Akuret persiapan singkat. Di sini ada 6 gambar. Yang pertama, buat data perusahaan baru, di mana ketika kita belum mempunyai data, maka kita menggunakan gambar pertama, yaitu untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian ada yang kedua, buka data perusahaan. Ketika kita sudah mempunyai data perusahaan, maka kita tinggal buka di gambar yang kedua ini. Kemudian ada buka data terakhir. Ketika kita sudah save data perusahaan sebelumnya, atau kita sudah membuka data di Akuret ini, maka data terakhir ini ada di gambar ketiga. Kemudian ada jelajahi data perusahaan contoh, ada perbaiki data, dan yang terakhir ada data cadangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Akuret persiapan singkat. Maka buat data perusahaan baru. Membuat database, kita pilih yang lokal, kemudian cari tempat di mana kita akan menyimpan database tersebut. Saya kasih nama Aplicom kelompok 1. Kemudian kita masukkan kata kunci yang sudah ada, yaitu supervisor. Kita tinggal copy paste, oke. Langkah pertama itu memilih bahasa. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, persiapan standar. Lanjut, yes. Dari persiapan singkat ini ada 7 langkah. Langkah pertama yaitu informasi perusahaan dan mata uang. Kita masukkan nama perusahaan. Saya menggunakan contoh PT Gula Karawang. Alamatnya di Jalan Suput Hidayat nomor 7, Karawang, Jawa Barat. Kemudian tanggalnya di sini saya menggunakan tanggal 31 Desember 2021, mata uang IDR atau rupiah. Kemudian lanjut. Langkah kedua yaitu informasi kas atau bank. Kita masukkan di sini kas kecil, tanggal 31 bulan 12 2021, kemudian saldo terakhirnya yaitu 5 juta. Kemudian bank BNI, tanggalnya yaitu sama, tanggal 31 bulan 12 2021, saldo terakhirnya 15 juta. Oke. Lanjut. Kemudian langkah ketiga yaitu ada informasi pelanggan. Pelanggan umum. Kemudian PT Indomaret. Saldo awalnya. Nomor faktur, misal saya masukkan PI 01. Tanggal 31 bulan 12 2021 10 juta. Oke. Enter. Kemudian ada PT Alfamart. PI 02. Saldo awalnya 7 juta. Oke. Lanjut. Kemudian yang keempat, langkah 4 itu informasi pemasok. Ada pemasok umum dengan saldo awal 0. Kemudian PT Gula Subang dengan saldo awal, saya masukkan nomor fakturnya yaitu PG 01. Saldo awalnya 6 juta. Oke. Enter. Ada PT Gula Lampung. Nomor fakturnya PG02, saldo awalnya yaitu 6.500.000. Oke. Lanjut, kemudian ada langkah 5 yaitu metode persiapan. Kita ambil yang rata-rata. Lanjut, ada langkah 6 yaitu informasi barang. Kita masukkan nama barangnya yaitu GP01, nama barang itu gula pasir. Tanggal stoknya 31 bulan 12 2021. Kuantitasnya ada 150 satuan pieces. Harga beli
Harga beli satunya 12.000, kemudian harga jualnya 15.000. Lanjut, ada DP02 yaitu gula batu. Tanggalnya sama, 31 bulan 12 2021. Kuantitinya ada 100 pieces, 100 pieces. Harganya yaitu 10.000. Kita jual 13.000. Oke. Lanjut, kemudian langkah terakhir itu informasi jasa. Karena kita menggunakan perusahaan dagang, maka langkah ketujuh ini dikosongkan. Oke, ini terakhir, sama. Sekarang Anda siap menggunakan Akuret. Berikut rangkuman dari data yang sudah Anda masukkan. Bahasa yang digunakan di Akuret adalah Indonesia, nama perusahaan adalah PT Gula Karawang, berlokasi di Jalan Suhud Hidayat, nomor 7, Karawang, Jawa Barat. Default mata uang Anda adalah IDR atau rupiah. Perusahaan Anda mempunyai 20 juta total nilai kas atau bank. Total piutang yang belum dibayar adalah 17 juta, dengan total hutang yang belum dibayar adalah 12.500.000. Untuk metode perhitungan persediaan, Anda memilih rata-rata. Oke, selesai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Saya dengan Iis Badriah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang buku besar. Di buku besar ini ada beberapa fitur. Yang pertama di mata uang, terus daftar akun, laporan keuangan, bukti jurnal umum, proses akhir bulan, dan info perusahaan. Dari mata uang ini, kita bisa menambahkan mata uang yang ingin kita tambahkan dengan klik baru. Terus misalkan kita masukkan namanya adalah USD, nilai tukarnya adalah misalkan 14.000. Negaranya misalkan Amerika, simbolnya dolar. Berbagi langsung ada. Jadi bisa digunakan untuk converse-nya nanti. Selanjutnya daftar akun. Daftar akun ini adalah akun-akun yang sudah kita masukkan pada proses awal pembuatan pendaftaran perusahaan di Accurate ini. Misalkan untuk aset lancar, cash in bank di kode 1101, ketika 1102, account receivable, begitu selanjutnya ke bawah akun-akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Ini berbagai macam laporan keuangan yang dibutuhkan. Nanti kita juga akan membahas laporan keuangan itu lebih detail, bagaimana cara menyimpan atau mencetak laporan keuangan. Selanjutnya di buku besar ada bukti jurnal umum. Jurnal umum ini kita akan membuat jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka. Vouchernya nomor 037 tanggal 23. Sewa dibayar di muka ini akunnya adalah biaya sewa. Misalkan sewa dibayar di muka kita bayar 6 juta. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Sudah direkam dan dicatat, otomatis akan langsung mengurangi masa tes. Proses akhir bulan ini untuk jurnal penyesuaian, langsung pilih kita membutuhkan penyesuaian tanggal berapa, khusus untuk masa tetap akumulasi penyusutannya. Selanjutnya info perusahaan. Ini standar info perusahaan, misalkan ada perubahan kita tinggal mengganti alamat, terus periode akuntansinya, ada pajak, ada di cabangnya jika ingin berubah. Baik, itu saja dari buku besar. Saya dengan IS, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya, Anasan Nasania, akan melanjutkan menjelaskan tentang pelanggan dan pemasok. Pertama, kita ingin mengimport data pelanggan. Klik pelanggan, lalu di sini ada klik untuk import dari berkas. Setelah itu, kita klik file, lalu cari file yang akan diimport. Kita pilih data pelanggan, lalu open. Lalu selanjutnya kita klik ambil data. Jika sudah terlihat semua, kita lengkapi definisi kolomnya sesuai dengan kolom data sumber. Pertama, nomor pelanggan, diisi dengan nomor pelanggan, lalu nama, diisi dengan nama pelanggan, lalu alamat, diisi dengan alamat 1, lalu NPWP, diisi dengan nomor pajak, lalu mata uang, diisi dengan mata uang, definisikannya ke rupiah.
Selanjutnya, tanggal faktur isi dengan saldo per tanggal. Selanjutnya ada saldo awal, diisi dengan saldo awal. Selanjutnya ada pajak, diisi dengan pajak pertama. Definisikan dari data sumbernya PPN. Selanjutnya ada invoice, diisi dengan nomor faktur saldo awal. Itu kita abaikan. Selanjutnya syarat, kita isi dengan syarat. Jika sudah, selanjutnya kita isi yang kolom di bawahnya. Tipe pelanggan kita isi dengan tipe umum. Jika sudah semua, selanjutnya kita klik import data. Sebelum import data, yang kolom pertama ini kita hapus terlebih dahulu. Jika sudah, kita import data. Di mana data terimport, data gagal. Jika sudah begini, kita lanjutkan ke data pemasok. Klik di sini untuk import dari berkas. Selanjutnya klik file, lalu cari file data pemasok. Lalu klik ambil data. Jika sudah, isi kembali definisi kolomnya sesuai dengan kolom data sumber. Nomor pemasok, nama diisi dengan nama pemasok. Alamat diisi dengan alamat 1. MPWP diisi dengan nomor pajak. Mata uang diisi dengan mata uang. Definisikan ke rupiah. Selanjutnya tanggal faktur. Itu isi dengan saldo per tanggal. Selanjutnya ada saldo awal. Kita isi dengan saldo awal. Lalu ada pajak. Diisi dengan pajak pertama. Definisikan ke PPN. Selanjutnya invoice. Diisi dengan nomor faktur saldo awal. Tipenya kita abaikan. Lalu ada syarat, diisi dengan syarat. Diganti dengan 2/10 N/30. Lalu itu sudah semua dimasukkan, kita hapus tabel yang pertama. Jika sudah, kita klik import data. Selanjutnya, saya Siti Khadijah akan menjelaskan tentang kas bank. Pada modul kas bank ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada buku bank. Buku bank berisi rincian saldo kas perusahaan, di mana pada buku bank ini terdapat aliran masuk dan aliran keluar, serta saldo akhir dari kas. Langkah pertama, kita dapat memilih akun mana yang akan kita lihat rinciannya, misal akun cash in bank. Kita masukkan tanggal awal periode, lalu akan muncul rincian seperti pada tampilan berikut. Kita juga bisa melihat rincian dari saldo akun PT Cash, lalu muncul tampilan berikut. Yang kedua ada penerimaan. Penerimaan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas perusahaan di luar dari transaksi persediaan dan aset tetap. Penerimaan akan menampilkan jendela other deposit. Nanti kita akan latihan soal. Ketiga ada pembayaran, digunakan untuk mencatat semua pembayaran kas perusahaan di luar dari transaksi persediaan dan aset tetap. Akan muncul jendela other payment seperti pada gambar berikut. Nanti kita akan mencoba latihan soal. Yang keempat ada rekonsiliasi bank, digunakan untuk menyesuaikan saldo kas antara catatan perusahaan dan catatan di bank. Langkah pertama untuk merekonsiliasi yaitu kita pilih akun kas bank mana yang akan kita rekonsiliasi. Akun kas banknya di sini ada satu, cash in bank. Nah, sini sudah muncul rincian catatan kas perusahaan. Misal kita mendapat informasi dari bank bahwa saldo rekening koran itu ada 380 juta. Kita akan menyesuaikan catatan perusahaan dengan catatan bank. Jika sudah sesuai, maka kita beri checklist pada kolom di sini. Jika sudah semua terchecklist, total beredar 0, maka kita lihat di atas ini. Saldo catatan kas menunjukkan angka 370.107.500, sedangkan saldo rekening koran itu 380 juta. Di sini terdapat selisih senilai 9.892.500. Ini kita save dulu, save dan close.
Ternyata ada pendapatan bunga yang sudah tercatat di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Maka kita buat jurnal kas. Akunnya interest income senilai 10 juta. Lalu terakhir kita klik gambar kalkulator di sini. Itu gunanya untuk menyesuaikan saldo akun debit dan kreditnya. Lalu simpan dan stop. Selain dari penerimaan pendapatan bunga, ternyata ada biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Kalau kita catat di pembayaran, cash in bank, cek nomor 1000, semuanya 9. Masuk ke other expense, senilai 107.500 rupiah. Klik gambar kalkulator di sini, kemudian simpan dan tutup. Kita kembali ke rekonsiliasi, kita isikan cash in bank, lalu di sini akan terdapat 2 transaksi yang baru saja kita sesuaikan. Kita beri tanda centang. Nah, sekarang saldo catatan perusahaan dengan saldo catatan bank pada rekening koran itu sudah sama. Selanjutnya kita save dan close. Selesai. Kenalkan, nama saya Siva Amalia. Saya di sini akan menjelaskan sistem metode pencatatan penjualan pada metode akurat. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan penawaran penjualan, pesanan penjualan, dan pengiriman pesanan. Penawaran penjualan itu berfungsi untuk mencatat saat perusahaan melakukan penawaran kepada pihak konsumen. Contohnya seperti sales question. Pada bagiannya sales question, kita akan melakukan penawaran pesanan kepada misalnya PT Aman. Di sini akan muncul alamatnya, PT Aman, Jalan Industrial nomor Bandung. Jangan lupa klik nomornya misalnya 24. Lalu kita melakukan penawarannya pada tanggal 20 Juni 2022. Di sini item yang akan kita tawarkan misalnya sepatu pria. Kode barangnya C01, kuantitas yang akan kita tawarkan misalnya 15, unit per price-nya itu 200.000, jadi amount itu 3 juta. Nah, di sini yang lupa kita taruh deskripsi. Deskripsinya tadi penawaran sepatu pria. Setelah itu kita simpan dan melakukan penawaran penjualan, maka pihak perusahaan akan menerima pesanan penjualan jika customer melakukan pesanan penjualan atau menerima penawaran yang kita tawarkan. Nah, sales order tadi, update banyak kan tadi PT Aman, pilihan penawarannya bisa kita pilih. Tadi yaitu nomor invoice 24 pada tanggal 20/06/2022. Oke. Lalu dia akan muncul kode barang sepatu pria. Nah, jangan lupa di sini tanggalnya. Sales number tadi kan 20 nomor invoice-nya. Nah, sales ordernya itu yang kita terima pada tanggal 24 bulan Juni 2022. Juga. Nah, ternyata PT Aman itu melakukan pesanan hanya 10 pieces sepatu pria. Tadi kita menawarkan 15 dan ternyata PT Aman memesan hanya 10 pieces. Lalu unit per price-nya tetap sama 200.000, jadi totalnya 2 juta. Lalu di sini deskripsinya juga penawaran sepatu pria. Setelah itu lalu kita simpan dan tutup. Nah, setelah melakukan pesanan penjualan, kita akan melakukan pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan itu kita akan delivery order pelanggan yang akan kita kirim kepada PT Aman, Jalan Yudhistira nomor 1 Bandung. Dengan pesannya itu pada nomor invoice 24. Oke, jangan lupa delivery ordernya nomor 1. Delivery date juga tanggal 24. Lalu dia akan muncul kode barang, lalu barang apa yang akan dikirim, ada berapa juta, lalu nomor sales ordernya nomor 24. Description penawaran itu penawaran 10 pria. Setelah dari order maka akan dijelaskan retur pembelian. Selanjutnya saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi kepada pihak kepada saudari Fauzia. Kepada saudari Fauzia saya persilakan. Terima kasih Saudara Siva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penjualan di modul Ekuret ini. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang penawaran penjualan, pesanan penjualan, dan pengiriman pesanan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan penjualan. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan faktur penjualan atau bisa disebut juga invoice. Faktur penjualan ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan perusahaan. Jika misalnya sebelumnya kita tidak menggunakan penawaran penjualan dan pesanan penjualan atau pengiriman penjualan, kita bisa langsung mencatat di faktur penjualan sebagai bukti dokumen atas transaksi penjualan yang sudah kita lakukan dengan customer. Cara memunculkan faktur penjualan ini, kita tinggal klik faktur penjualan, pilih customer-nya, misalnya customer PT Aman, nomor invoice-nya misalnya nomor 2324 aja. Tanggalnya kita pilih tanggal 24/06/2022.
Ini samakan saja, sales date-nya 24/06/2022. Selanjutnya kita pilih item yang akan kita munculkan fakturnya. Misalnya kita pilih sepatu pria. Quantity-nya kita pilih 10 saja. Dengan harga 200.000 baht. Selanjutnya, jika kita akan melihat hasil yang kita kerjakan tadi, faktur penjualan, kita tinggal klik ke layar di pojok atas kanan. Nah, contohnya seperti ini ya, forum sales invoice yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya jika sudah, kita tinggal simpan dan tutup. Nah, berikutnya, jika barang yang kita jual tadi dikembalikan oleh customer atau terdapat NG, kita bisa mencatat di retur penjualan. Di mana retur penjualan ini merupakan fitur accurate yang berfungsi mencatat pengembalian barang yang telah dijual kepada pelanggan. Pengembaliannya itu bisa berupa rusak, NG, atau kadaluarsa. Caranya kita tinggal klik retur penjualan, pilih PT atau customer yang mengembalikan barang kita, misalnya PT Aman. Ininya kita SRO-nya 24 saja. Date-nya misalnya tanggal 24/06/2022. Tanggal fiskalnya samakan saja. Harus diingat ya, date-nya itu harus sama dengan pas kita memunculkan faktur. Nah, di sininya tinggal dipilih, kita tuh tadi itu yang dikembalikan barang invoice nomor 24. Kita tinggal klik sales invoice nomor 24. Lalu kita tinggal pilih sepatu pria. Di sini ada information atau notifikasi apakah Anda ingin meretur semua barang. Karena yang dikembalikan barangnya itu tidak semua, cuma sebagian, maka kita klik no. Misalnya barang yang dikembalikan cuma 2. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah forum sales return yang kita buat tadi. Selanjutnya, kita bisa simpan dan tutup. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan ini atau customer receipt ini merupakan fitur di Accurate yang berfungsi untuk mencatat penerimaan pembayaran atas penjualan yang sudah kita lakukan. Nah, misalnya caranya tinggal klik. Sebelumnya kan tadi kita sudah memunculkan invoice sebagai tanda dokumen atau tagihan atas transaksi penjualan tadi. Lalu si customer itu akan membayarnya. Nah, setelah membayar kita akan mencatat di customer receipt ini, misalnya PT Aman. Kita pilih formulernya tanggal 24 saja. Payment date-nya 24/06/2022. Check date-nya samain aja 24/06/2022. Nah, si customer itu kan tadi yang akan membayar itu misalnya ada di invoice 024 yang akan dia bayar. Maka kita tinggal klik atau centang invoice nomor 24 ini. Dan jangan lupa juga di check mode-nya kita centang. Nah, seperti ini ya. Setelah itu tinggal simpan dan tutup. Atau jika kita ingin melihat hasil forum penerimaan penjual ini, kita tinggal ke layar. Nah, seperti ini ya, bukti atau forum customer receipt. Tinggal simpan dan tutup. Nah, kesimpulannya di forum penjualan di Accurate ini, yang pertama itu intinya tuh buat mencatat segala transaksi penjualan, dimulai dari penawaran penjualan atau quotation yang akan kita kirim kepada customer. Selanjutnya, customer itu akan menerbitkan PO atau purchase order. Lalu setelah customer menerbitkan purchase order, maka kita akan mencatatnya di pesanan penjualan ini. Nah, setelah itu, setelah kita bikin SO, kita kirim barang tersebut menggunakan mencatatnya di pengiriman pesanan ini. Nah, setelah kita kirim barang ke customer, maka kita akan memunculkan faktur penjualan sebagai tanda dokumen atau tanda tagihan atas transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, jika ada barang rusak, NG atau kadaluarsa, atau ada barang pengembalian dari customer, maka kita bisa mencatatnya di retur penjualan ini. Nah, setelah itu, setelah kita terbitkan faktur ini, si customer akan membayar penjualan yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka kita bisa mencatat di penerimaan penjualan ini. Seperti itu ya. Terima kasih, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dawita, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menginput data persediaan pada Accurate. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi Accurate terlebih dahulu, lalu pilih fitur persediaan, klik barang dan jasa. Setelah ada tampilan seperti ini, klik icon baru pada foto aplikasi membuat data baru. Nah, di sini ada pilihan tipe barang, persediaan, dan servis. Kita pilih persediaan kita. Lalu kita isi nomor barang, keterangan apa, barang kategori misalkan nama kategori dari daftar, klik persediaan, klik kategori barang. Ini harus input terlebih dahulu, baru nanti tinggal kamu klik kategori barang. Di sini aku input baru, tapi nanti tinggal klik kategori barang. Misalkan pakaian. Pada saldo awal,
kuantitasnya berapa, unitnya berapa, dan harga per unitnya berapa. Misalkan di sini saya tentukan kuantitas 3, terus unitnya 1. Jadi maksud kuantitasnya itu adalah jumlah barang yang tersedia, sedangkan unit adalah satuan barang tersebut. Untuk harga per unit saya input misalkan 30.000. Jadi dikarenakan kuantitas atau jumlah barang yang tersedia ada 3 dan harga per unitnya 30.000, maka harga pokoknya 90.000. Nah, di sini ada from per tanggal. Per tanggal di sini tuh ini tanggal dimulai membuka akuratnya atau membuka persediaan perusahaannya. Di sini saya membuka dari tanggal 1 bulan 1 2021. Nah, saldo saat ini fungsinya itu menunjukkan nilai kuantiti per tanggal atau saat kamu membuka barang tersebut. Dia berjumlah berapa dan modalnya berapa. Lalu di sini ada tab penjualan dan pembelian. Pada tab penjualan dan pembelian lengkapi informasi terjual, diskon dan terdapat dan informasi yang lain. Misalkan di sini harga jualnya 35.000, diskonnya 10%, kodenya 10%. Lalu di sini ada pemasukan utama. Nanti di bagian akun-akun dia akan menjurnal sendiri ke akun persediaan. Nah, di bagian persediaan ini fungsinya lebih ke dalam kita. Dan nomor serinya itu berjenis nomor unit atau nomor produksi. Nomor unit itu artinya satu kuantiti barang, jadi satu nomor. Sedangkan nomor produksi beberapa kuantitinya punya nomor. Nah, jika kita sudah selesai mengisi data yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita, maka selanjutnya klik OK. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Berikut adalah list persediaan barang-barang yang sudah disebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dinardi Tias Badriah dari AK21D akan melanjutkan materi tentang pembelian. Di sini untuk pembelian ada beberapa tahap sampai kepada pembayaran. Yang pertama ada permintaan pembelian, yang kedua ada pesanan pembelian, yang ketiga penerimaan penerimaan barang, yang keempat faktur pembelian, dan yang kelima pembayaran pembelian. Terus terakhir ada retur, tapi retur ini bisa dilakukan sebelum invoice diterbitkan. Ketika penerimaan barang, barangnya ada yang rusak atau cacat atau tidak bisa diterima, tidak sesuai dengan pesanan, bisa langsung melakukan retur pembelian sebelum invoice diterbitkan. Baik, yang pertama permintaan pembelian ini dari user ke bagian purchasing untuk melakukan permintaan pembelian. Misalkan di tanggal 23 Juni ingin memesan suatu barang, kita masukkan nomor requestnya, selanjutnya tanggal, kemudian kita mau request apa, misalkan sepatu pria, dan klik berapa jumlahnya, 50 pieces, misalkan keterangannya bebas, misalkan keterangannya untuk bagian produksi. Nah, kita langsung simpan dan baru untuk dilakukan pesanan ke bagian pembelian. Selanjutnya bagian pembelian akan menerima request tersebut. Di tanggal 23 juga, misalkan kita langsung melakukan purchase order ke vendor. Kita pilih salah satu vendor yang sudah terdaftar di kita yang bisa supply sepatu pria tersebut. Misalkan PT Baru yang mensupply biasanya sepatu pria. Kita ambil requesting dari nomor 11002 yang sebelumnya sudah dibuat oleh user, klik OK. Sudah ada sepatu pria 50 pieces. Harganya masih 0 karena ini hanya bagian purchasing yang akan mengisi angkanya. Karena bagian purchasing akan menerima quotation dari penjual atau supplier. Misalkan harga yang sudah ditawarkan oleh supplier adalah 150.000 per pasang. Dengan pajak. Terusnya jangan lupa misalkan bisa macam-macam, misalkan penjual ingin menawarkan dengan net 30. Selanjutnya kita bisa simpan dan baru. Nah, dari PO ini kita bisa cek tampilannya seperti apa. Seperti ini. Ini format standar dari Accurate. Kode C1 sepatu pria 50 pieces 150.000 dengan pajak, totalnya 7.500.000 dengan PPN 825. Ini PPN 11%. Jadi total ordernya 8.325.000 untuk PT Baru vendornya. Selanjutnya setelah dilakukan pemesanan kepada vendor di tanggal 26 atau 3 hari setelah melakukan pemesanan, dengan nomor PO tadi start 22060003 sepatu pria, kita menerima berapa pieces. Misalkan semuanya kita terima sesuai pesanan kita, vendor mengirimkan 50 pasang,
kita langsung masukkan saja 50 pasang, tapi jika vendor hanya mengirimkan sebagian yaitu 25, kita juga bisa mencatatnya 25. Tapi misalkan ini sudah sepenuhnya diterima 25. Nah, setelah diterima 25, misalkan barang tersebut ada yang cacat atau tidak sesuai, kita langsung melakukan retur. Di sini bisa dari PT Baru dengan nomor pesanan 002 pada tanggal 26-27 di hari berikutnya. Baik, selanjutnya faktur pembelian. Misalkan invoice nomor 2106-2022. Ini nomor invoice ini dari vendor. Kita terima di tanggal 26, invoice date tanggal 26 karena sesuai dengan tanggal pengiriman. Dari PT Baru, ini dari penerimaan barang, kita pilih yang 100. Bentuknya 50 pieces 150.000, 1 juta dengan pajak jadi 8.325.000 simpanan baru. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran langsung kepada pembayaran. Kita bayar misalkan H plus 2. Jadi di tanggal 29 Juni. Untuk PT Baru, cash in bank keluarnya 8 juta sekian. Ini jangan lupa diklik juga terus simpanan baru. Selesai untuk proses pembelian hingga pembayaran. Terima kasih, saya dengan Iis Badriah. Semoga bermanfaat. Ya, sebentar ini saya mempunyai 2 studi kasus. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2022, perusahaan melakukan pembelian aset dengan informasi sebagai berikut. Nama, komputer, tanggal beli 15 Januari 2022, tanggal pakai 15 Januari 2022, metode penyusutan, metode garis lurus, akun aset, peralatan, akun akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan peralatan, kuantitas 1, umur aset 8 tahun, nomor faktur AT001, dan nilainya sebesar 7 juta rupiah. Baik, kita mulai saja. Kita buka aktivitasnya. Yang pertama, kita klik aset tetap, yaitu aktiva tetap baru. Kemudian kode aktiva kita pakai, karena ini soal yang pertama, kita pakai 0001. Selanjutnya tipe aktiva. Di sini tipe aktiva, ketika diklik muncul ada 3, yaitu tanah, bangunan, dan non-bangunan. Karena yang pertama adalah peralatan, kita pilih non-bangunan. Tanggal beli kita sesuaikan pada soal, yaitu 15 Januari. Tanggal pakainya pun sama, 15 Januari 2022. Kita ubah terlebih dahulu 15/01/2022. Kemudian tanggal pakainya 15/01/2022. Keterangannya adalah nama, yaitu komputer. Modelnya komputer. Kuantitasnya 1. Selanjutnya umur bulan atau apa, kita lihat lagi di soal. Umur asetnya adalah 8 tahun. Kemudian metode penyusutannya kita pakai metode garis lurus. Selanjutnya akun aktiva, kita pilih peralatan atau equipment. Akun akumulasi penyusutannya equipment akumulasi depreciation. Akun beban penyusutannya kita pilih equipment depreciation. Setelah itu kita klik pengeluaran. Pada nomor akun kita pilih opening balance equity. Enter. Tanggalnya sudah 15 Januari 2022. Kemudian jumlahnya kita lihat lagi di soal, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan dan baru. Selanjutnya kita kepada soal kedua, yaitu nama barang motor, tanggal beli dan tanggal pakai tanggal 31 Maret 2022. Metode penyusutannya kita tetap memakai metode garis lurus. Akun aset kendaraan, akun akumulasi penyusutan kendaraan, akun beban penyusutan, yaitu beban penyusutan kendaraan, kuantitas 1, umur aset 10 tahun, nomor faktur AT002, nilainya sebesar 15 juta rupiah. Kode aktifanya kan ini yang kedua, maka otomatis muncul 002. Tipe aktifanya kita pilih non bangunan juga. Tanggal beli 31 Maret 2022, tanggal pakai pun sama. Keterangannya kita isi nama barang, yaitu motor, kuantitas 1, umur bulan 10 tahun, metode penyusutannya metode garis lurus, akun aktifanya kendaraan atau physical, akun akumulasi penyusutannya physical akumulasi depreciation, akun beban penyusutannya
recycle, depreciation. Selanjutnya kita klik kembali pengeluaran, kita pilih nomor akunnya sama, yaitu opening balance equity. Tanggalnya 31 Maret 2022, jumlahnya sebesar 15 juta rupiah. Setelah itu kita klik simpan dan balik. Kita pengerjaan itu yang pertama, seperti di soal contohnya itu pengakuan atas total beban gaji bulan Desember 2021 yang masih harus dibayar kepada karyawan sebesar 15 juta dengan potongan pajak PPh 21 sebesar 3 juta. Pengerjaan pertamanya itu kita mengerjakan di buku besar, kita buka buku besar, lalu kita buka bukti jurnal umum, kita buka. Di sini nomor pacarnya kita tulis satu saja, tanggal 31 bulan 12 2021. Lalu deskripsinya itu pengakuan atas beban gaji kepada karyawan dan dipotong pajak PPh. Nah, di sini akunnya itu kita masukkan akun, berarti ini jadi lalu di sini sebesar kan 15 juta. Nah, selanjutnya itu kita taruh di kreditnya itu accurate expense sebesar 12 juta. Lalu selanjutnya itu income tax payable, kredit ya sudah langsung 3 juta. Lalu sudah seperti ini kita lanjut yaitu simpan dan baru. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2 yaitu hasil opname atas perlengkapan yang tersedia per 30 Desember. Nah, ini sudah vouchernya sudah langsung ya, urut dan tanggalnya kita udah sama seperti tadi tanggal 31 bulan 12 2021. Deskripsinya adalah hasil opname atas perlengkapan yang tersedia per 31 Desember. Apa akunnya? Akunnya itu supplies expense dengan 400.000. Lalu di kreditnya itu kita cari office. Kita masuk ke laporan, daftar laporan, kemudian laporan apa yang kita butuhkan. Misalkan buku besar kita butuh jurnal umumnya, bukti jurnal umum yang sudah tanggalnya kita masukkan. Biasanya jurnal umum itu per 1 bulan, karena ini kita menggunakan data 2021, jadi kita masukkan 2021. Nah, seperti ini sudah kelar rincian-rincian untuk jurnal umumnya periode 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021. Jika kita ingin print out jurnal umum ini, kita bisa langsung print, kemudian pilih printer yang sudah terhubung, kemudian OK. Atau jika ingin setup kertas dan lain-lainnya ada di sini, seperti dokumen pada umumnya. Dan jika ingin menyimpan, dalam Accurate ini menyediakan berbagai format. Biasanya contohnya kita ingin menyimpan dalam bentuk PDF. Langsung klik saja, kemudian OK, kemudian kita kasih nama laporan. Selesai, nanti tinggal buka lagi file yang diinginkannya yang sudah disimpan dalam folder Anda, seperti itu. Begitupun dengan laporan-laporan yang lain. Misalkan kita mau membuat laporan keuangan neraca saldo standar. Ini periode berakhirnya 31 Desember 2021. Nah, neraca standarnya sudah dibuat. Dan untuk penyimpanannya seperti biasa, begitupun dengan laporan-laporan yang lain, apa yang kita butuhkan ada di sini. Laporan laba rugi misalkan, atau dalam penjualan